situ juga. Biar bareng. Jadi di fotonya bagus. Ibune ra usah ibune. Yang pertama dulu ya. Apa ya? Lupa. Mbak Nani menari dari di perut. Karena pas sejak di perutnya Mbak Nani cucu pertama. Harapan dari Topeng Losari untuk kelanjutan Topeng Losari. Jadi kata ibu Mimi ya, manggilnya Mimi. Kata Mimi, kamu tuh dari di perut tuh sudah diharapkan sebagai penari. Jadi dari di perut no. Cuman mulai ikut umur 2 tahun ya, lomba tari topeng di Sanggar Pringgading juara 1. Wah. Umur 2 tahun. Mbak Nani dijuluki sebagai anak ajaib yang tidak diajarin tapi bisa nari. Jadi sekarang berarti berarti Mbak Nani sudah 40 tahun menari. Karena sekarang Mbak Nani umurnya 42. 40 tahun Mbak Nani sudah menari dan alhamdulillah tidak pernah sakit ya. Jangan ya. Tidak pernah jangan. Tidak pernah sakit. Pokoknya jangan sampai sakit gitu. Supaya Topeng Losari tetap bisa bersinergi dengan seluruh yang lainnya. Gitu loh. Yang kedua apa ya, Nak? Lupa, Nak. Tergantung. Kalau ada uangnya berkelompok. Kalau nggak ada uangnya, misalkan kayak sekarang mau bantu sedulur-sedulur sendiri. Gitu. Ini nggak ada uangnya ini. Gitu. Kan nggak, pemerintahnya nggak bantu no. Iya. Iya, pemerintahnya terlalu nyenyak tidurnya. Iya. Iya. Cuma sekarang alhamdulillah kepala disputarnya itu sekarang mungkin lagi rezekinya Topeng Losari kali ya Bapak. Kemarin datang ke Sanggar. Itu satu-satunya orang dinas yang datang ke Sanggar tanpa diminta. Gitu. Jadi sebelumnya nggak pernah. Mbak Nani ngomong apa adanya nggak apa-apa kan di video. Kalau Mbak Nani bohong kan bisa dituntut pencemaran nama baik. Karena Mbak Nani nggak bohong nggak apa-apa. Pemerintah nggak bantu. Gitu. Mudah-mudahan sekali ini pemerintah bantu ya. Mbak Nani lagi ngajukan EPK nih. Mudah-mudahan lolos. Gitu. Gitu. Kenapa lagi? Nasihat Mas Ito itu. Kancane menteri itu. Awas benar orang itu. Oh, iya. Kalau Pak Hilmar itu orang yang paling respect terhadap Topeng Losari. Jadi kalau ada job Kemendikbud, selalu Topeng Losari menjadi perwakilan utama untuk mancanegara. Beliau Pak Hilmar tuh. Tuh. Gitu. Gimana? Awalnya nggak tertarik, dipaksa. Anak kecil ya. Jadi hidup Mbak Nani itu perih no, nggak pernah main. Mainnya kayak gini nih, main jauh sekalian nari gitu. Jadi dulu dipaksa nggak boleh main, terus apalagi ketika bapak meninggal tenggelam di sungai pada saat mau pentas. Bapaknya Mbak Nani tuh tenggelam di depan mata Mbak Nani banget. Ketika lagi nyari mobil untuk gamelan, kemudian nyebrang kali mau pulang, ada air datang tenggelam itu depan Mbak Nani banget, cengap-cengapnya. Jadi Mbak Nani itu sebenarnya mengalami trauma dari kecil. Enggak, jadi sampai sekarang masih trauma sama suara sungai kayak gini nih, masih yang gitu. Terus kemudian sama nenek dipaksa harus melakukan tirakat pada usia 5 tahun. 5 tahun itu kan orang lagi 5 tahun kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu kan orang lagi senang jajan, lagi senang main gitu, harus tirakat. Itu tirakat yang ringan-ringan dulu sih sebenarnya. Itu tapi kan karena terbiasa jadi akhirnya sekarang tuh ketagihan. Kalau nggak tirakat tuh rasanya nggak enak. Pandemi kemarin tuh tirakat kan sempat berhenti ya, kecuali Senin Kamis langsung gemuk. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa menari seperti ini, suka atau tidak, ini bukan lagi sebagai kewajiban loh, tapi kebutuhannya Mbak Nani. Kalau kebutuhan itu seperti orang makan, kalau nggak makan ya lapar. Kalau kewajiban kan dituntut untuk momen tertentu aja, tapi kalau kebutuhan di setiap waktu pasti kita butuh makan, butuh minum, itu kebutuhan. Tari buat Mbak Nani sebagai kebutuhan utama. Gitu. Kalau nggak bergerak ya sedih. Gitu loh. Makanya ketika mantan suaminya Mbak Nani pada saat 2010 masuk aliran tertentu yang ekstrim, Muslim ekstrim, kamu milih Topeng Losari atau milih keluarga?
Kalau milih topeng losari tinggalkan saya dan anak-anak saya ambil. Kalau milih saya topeng losari ditinggalkan. Saya kasih waktu 1 minggu, nggak usah. Saya nggak perlu waktu 1 minggu. Hari ini saya putuskan. Saya milih topeng losari. Keren. Meskipun dengan kehancuran yang luar biasa karena anak-anak harus dipisah dari anak-anak masih PAUD sampai sekarang, sekarang anak-anak Mbak Nani yang gede udah kelas 1 SMA mondok di Jogja sini di pesantren PPRT Asuna, aliran Asuna di sini di Klaten. Yang kecil juga nanti diberangkatkan ke Jogja lagi. Gitu, jadi sudah berseberangan dengan Mbak Nani. Tapi ayahnya orang baik karena masih membolehkan Mbak Nani untuk bertemu meskipun ada aturan. Ketika bertemu tidak boleh pada saat Mbak Nani latihan, tidak boleh anak-anak di situ untuk melihat Mbak Nani gitu. Seperti itu. Tapi komunikasi kami sebagai orang tua masih bagus sekali karena kami sadar bahwa anak-anak jangan sampai psikologisnya cedera hanya karena keegoisan orang tua rebutan anak. Mbak Nani nggak mau rebutan anak, gitu. Gak apa-apa. Kan masih banyak anak kalian juga anak-anak Mbak Nani di sini, gitu. Kayak gitu Jadi topeng losari adalah hidupnya Mbak Nani, segalanya buat Mbak Nani, gitu. Makanya Mbak Nani selalu memutuskan untuk sendiri, ya karena takutnya kalau misalkan Mbak Nani salah jalan dengan orang nanti nggak boleh nari. Kayak tadi pelukan sama orang nanti salah paham dikiranya ada tendensi. Padahal Mbak Nani sama bapak aja tadi datang peluk sebagai kasih sayang seorang anak ketemu bapaknya. Sama Mas Arul tadi sebagai sahabat partner yang sudah memberikan kebaikan ke Mbak Nani. Ya apa salahnya Mbak Nani peluk? Kan sambung energi namanya. Gitu. Jadi nanti kalau milih suami hati-hati. Rungokke kuwi. Ngerti nggak? Jangan karena cinta buta segalanya. Nabila kuwi perhatikan Bil. Hati-hati ya, jangan sampai nanti karena cinta nggak bisa nari lagi, nggak, jangan. Duniamu masih panjang, ngerti nggak Nak? Harus mendukung karirmu sayang ya, gitu ya. Apa lagi?